Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari Universitas Palangkaraya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan berpidato tentang membaca jendela dunia dan cerminan diri. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat menduduki rendah. peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, tabe salamat lingun nalatai, salam sahujud karendeng malempang, adil katalinu, bacuramen kak saruka, basengan kajubata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati dosen pengampu berbicara retorik, Bapak Paul Diman, SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berkreasi. Hadirin sekalian, mari kita renungkan sejenak, apa sesungguhnya makna dari kata membaca. Membaca sebuah kegiatan yang seharusnya menjadi kebiasaan kita semua. Saya percaya kita semua sudah tidak asing lagi dengan ungkapan buku adalah jendela dunia. Namun, tahukah kita mengapa membaca bisa disebut sebagai jendela dunia? Dan lebih penting lagi, bagaimana membaca bisa menjadi cerminan diri. Membaca adalah sebuah jendela yang membawa kita melintasi waktu dan ruang. Lewat membaca, kita bisa melihat dunia yang jauh lebih luas dari lingkungan yang kita kenal. Membaca bukanlah sekedar proses mekanis menerjemahkan aksara menjadi bunyi. Membaca adalah sebuah perjalanan tanpa batas. Kita bisa melintasi benua, memahami kebudayaan bangsa yang berbeda, belajar tentang sejarah kejayaan dan kehancuran suatu peradaban, serta menyelami berbagai ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Melalui membaca, kita bisa duduk bersama dengan para filsuf agung seperti Plato dan Confucius, memahami kebijaksanaan yang melintasi ribuan tahun. Kita bisa menyaksikan langsung pecahnya bintang di galaksi Andromeda, jauh di luar jangkauan teleskop kita, berkat karya para astrofisika, dan kita bisa merasakan dinginnya kutub utara bersama para penjelajah atau hiruk-pikuk revolusi industri di Eropa abad ke-19. Coba bayangkan, dengan membuka sebuah buku sejarah, kita bisa seakan-akan berada di masa lalu, menyaksikan peristiwa besar yang membentuk dunia kita saat ini. Buku ilmiah di sisi lain membawa kita ke dalam dunia pengetahuan dan eksperimen yang tidak dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan melalui karya sastra, kita bisa merasakan kehidupan dalam berbagai dimensi, emosional, kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan keputusasaan, yang semuanya memberi kita pengalaman batin yang sangat berharga. Namun, yang lebih luar biasa lagi adalah ketika kita membaca, kita tidak hanya membuka jendela dunia luar saja, tetapi juga membuka jendela dalam diri kita sendiri. Disinilah letak kekuatan sejati dari membaca. Membaca adalah cerminan diri. Pernahkah Anda membaca sebuah kalimat yang terasa begitu personal, seolah-olah penulisnya berbicara langsung kepada jiwa Anda? Momen ini adalah refleksing diri. Mengapa bisa begitu? Karena setiap buku yang kita baca mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Buku yang kita pilih mencerminkan minat, pengetahuan, dan juga nilai-nilai yang kita yakini. Ketika kita membaca, kita berinteraksi dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Dan dari situ, kita seringkali menemukan refleksing diri. Kadang juga kita menemukan ide atau pemikiran sejalan dengan pandangan hidup kita. Atau kita menemukan sudut pandang yang berbeda untuk mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Hadirin yang terhormat, jika membaca adalah jendela di dunia luar, maka ia juga merupakan cermin yang paling jelas bagi dunia di dalam diri kita. Apa yang kita baca pasti akan membentuk cara kita bertindak.
berpikir, dan berbicara ketika kita membaca biografi tokoh-tokoh inspiratif. Kita tidak hanya mengetahui kisah hidup mereka, tapi kita terinspirasi untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia menunjukkan kepada kita potensi yang belum kita gapai, sekaligus menyorot area yang mesti perlu kita perbaiki. Kita belajar mengenali bias, kekurangan, dan keunikan diri kita melalui perbandingan dan sudut pandang yang disajikan oleh penulis. Teman-teman yang saya cintai, di dunia yang serba cepat ini, di tengah-tengah teknologi yang berkembang pesat, banyak orang cenderung mencari cara yang lebih praktis dan instan dalam mendapatkan informasi. Namun, kita harus ingat bahwa informasi yang cepat belum tentu informasi yang tepat. Buku adalah sumber pengetahuan yang telah terbukti sepanjang sejarah, dan membaca buku adalah cara kita mengasah pemikiran kritis. Dalam membaca, kita diajak untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga untuk menganalisis, menyaring, dan menggali makna di baliknya. Membaca dengan kritis adalah kemampuan yang sangat penting, terutama di zaman sekarang. Ketika informasi beredar dengan cepat ini, dan tidak semua informasi itu dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih apa yang kita baca. Jangan sampai apa yang kita baca justru memperburuk pandangan kita tentang dunia ini. Selain itu, membaca juga mengajarkan kita nilai-nilai moral dan etika. Buku-buku fiksi seperti novel dan cerita pendek, misalnya seringkali mengajarkan kita tentang kebaikan, keadilan, pengorbanan, dan banyak lagi. Bahkan dalam cerita yang penuh dengan konflik atau tragedi, kita bisa belajar tentang pentingnya memilih jalan hidup yang benar dan menghadapi tantangan dengan hati yang lapang. Buku ini seolah mengajarkan kita untuk merenung dan bertanya, apa yang saya lakukan jika saya berada dalam situasi ini, atau apa yang bisa saya pelajari dari karakter ini. Hadirin yang saya hormati, membaca bukan hanya aktivitas untuk mengisi waktu luang, tetapi juga lebih dari itu. Membaca adalah cara kita membangun diri. Setiap kali kita membuka buku, kita sebenarnya sedang membuka peluang untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak. Setiap bacaan memberi kita potongan-potongan pemahaman yang akan menyusun pandangan hidup kita ke depannya. Jadi, mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan bermanfaat. Tidak perlu menunggu waktu yang panjang atau membaca buku setebal ribuan halaman untuk bisa merasakan manfaatnya. Mulailah dengan membaca beberapa halaman setiap hari, temukan jenis buku yang sesuai dengan minat dan nikmati prosesnya. Karena dengan membaca, kita bukan hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga menjadi lebih manusiawi, lebih bijaksana, dan nikmati prosesnya. Karena dengan membaca, kita bukan hanya menjadi lebih pintar, tapi juga menjadi lebih manusiawi, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan dunia sekitar. Oleh karena itu, hadirin sekalian, saya mengajak kita semua untuk menjadi literasi sebagai identitas, bukan sekedar tugas. Mari kita tanamkan kebiasaan membaca pada diri kita sendiri dan pada generasi mendatang. Alokasikan waktu minimal 15 hingga 30 menit setiap hari, bukan hanya membaca berita atau media sosial, tetapi untuk mendalami buku yang dapat memperkaya jiwa dan wawasan. Teman-teman sekalian, saya ingin mengakhiri pidato ini dengan sebuah pesan penting. Membaca bukan hanya membuka jendela dunia, tetapi juga membuka cerminan diri. Melalui membaca, kita dapat melihat dunia dalam berbagai perspektif, dan melalui buku, kita juga dapat melihat siapa diri kita sebenarnya, siapa yang kita inginkan untuk menjadi, dan bagaimana kita dapat terus berkembang, menjadi versi terbaik dari diri kita. Marilah kita gunakan waktu kita dengan bijak. Marilah kita bacakan setiap halaman dengan hati yang terbuka, dan biarkan setiap kata menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Jadilah membaca sebagai cara kita untuk mengenal dunia dan mengenal diri. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan untuk terus belajar dan membaca, agar kita bisa menjadi insan yang cerdas, bijaksana, dan penuh karakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.